Doktif kan bayar lawyer fee saya MM-an M. Oh. Jadi ini Doktif udah sampai di Jakarta, udah sampai. Alhamdulillah, lagi nunggu surat. Nah, Belum ada panggilan sampai detik ini. Ya, tadi makanya saya sampaikan Dok di hadapan teman-teman 13.000 orang ini bahwa saya sudah ditunjuk oleh Doktif, Dr. Samira sebagai kuasa hukum. yes. Ya, yang dimana saya dapat pastikan kalau memang ada undangan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan persidangan Nikita Mirzani, pasti Doktif sebagai warga negara yang baik dan taat hukum akan datang dan saya dampingi, Dok. Betul. Terima kasih Bang Sunan. Betul, karena memang kemarin itu kan Doktif kan lagi di luar negeri dan dadakan banget, jadi nggak mungkin kan Bang Sunan gitu loh, nggak ada jadwal, nggak ada apa. Sementara ini Doktif belum ada jadwal untuk luar negeri, jadi aman. Aman nih, ayo dong. Kalau kita nggak bisa ujuk-ujuk datang. Saya mau bersaksi nggak bisa. Kita nih Iya, ada betul. aturan gitu loh. Kalau dipanggil kita datang. Iya betul. Tapi kan begitu ya, kadang-kadang bikin jengkel aja ya di di media kan dikeluarinya kayak seolah-olah kayak tuh kan takut kan, tuh kan begitu kan, jengkel gitu loh, kabur. Ini kalian ini maksudnya warga Konoha itu nggak sebelum itu sih sebenarnya harusnya ya gitu loh. Iya. Iya kan? Padahal dari awal pada saat Doktif pergi, Doktif udah bilang guys nanti akan digiring ya, akan digiring itu dibilangnya nanti Doktif panik, takut, kabur. Itu sudah Doktif kasih tahu loh Bang Sunan, Mamski, betul nggak Mamski dari awal? Iya. Itu Dok. kan memang triknya Dok. Itu bukan masyarakat Indonesia, Dok. Itu kelompok golongan mereka. Gitu. Pembusukan karakter sayang. Iya kayak sama seperti misalnya pada saat Suneo Doktif bilang guys hati-hati ya, ini Suneo sebentar lagi bakalan minta apa namanya, tolongin teh, minta perhatian dari kalian, iya kan, minta simpati lagi dari masyarakat Indonesia. Nanti dia akan login. Nah Bang Sunan tahu kan Nah. login Bang Sunan? Tahu nggak login? Tahu. Pindah. Tahu. Terus? Nah ternyata kan bener, setelah namanya dihancurkan dia login. Jadi semua itu sudah tahu, Doktif itu sudah tahu ya strategi mereka, termasuk Langkahnya. strateginya si Begeng yang ingin menjebak Doktif itu Doktif tahu banget. Tahu banget ya Dok. Betul. Doktif tuh harus bisa membuktikan bahwa seorang Begeng ini emang ingin menyuap gitu loh. Itu Doktif tuh harus ada bukti. Sementara Doktif tuh selama ini nggak pernah ada bukti. Nah, tapi dengan akhirnya yang pada saat Doktif tawarkan dia ketemu terus menawarkan 20M itu, kan Doktif sudah ada bukti. Oke. Betul. Setuju. Nah selanjutnya selesai. Sekarang saya tanya sama Bang Sunan, ada nggak orang yang mau melakukan tindakan pemerasan, ya? Terus pada saat orangnya sudah setuju, Duitnya nggak dikasih. orangnya sudah setuju, terus Yang baru sayanya belasnya. nggak pernah nanya, nggak pernah nyuruh orang, nggak pernah mengancam, nggak pernah terima duitnya, itu pemerasan bukan Bang Sunan? Coba. Bukan. Bang Sunan. Mbak Emma jangan jawab. Coba Iya. Bang Sunan. Habis gue gemes. Biar Gemes. Eke yang jawab, Em. Sama kayak saya gemes. Biar Eke yang jawab. Gemes. Iya, jawab dong, Cin. Gemes. Jadi menurut kacamata dan ilmu hukum saya yang masih rendah ini, masih harus banyak belajar. Apa yang disampaikan sama Doktif itu tidak masuk dalam golongan atau kategori pemerasan. Bahkan niat pemerasan pun tidak ada. Gitu ya. Karena gini, perlu kita ketahui kalau pemerasan itu ya tindak pidananya ketika ada seseorang dalam keadaan terancam, ketakutan, ya, terpaksa atau dipaksa menyerahkan sesuatu atau sebahagian barang, benda atau uang milik pribadinya kepada si pelaku. Gitu. Itulah terjadi yang namanya pemerasan. Lah kalau belum terjadi, ini sama kayak kemarin ada salah satu pengusaha skincare yang teriak-teriak mau diperas 15M sama siapa? Manikita ya? Kalau nggak salah. Yang mana? Ya. Iya. Sempet tuh beredar kayak Ya, ada salah satu pengusaha skincare yang bilang saya juga diperas atau mau diperas Nikita Mirzani 15M yang terkait mobil Ferrari lah apa loh. cuma cat doang itu, heeh. Anda jangan berkoar-koar
kalau memang belum ada peristiwa pemerasannya. Betul. Jangan ikut nimbrung kalau nggak diajak dalam kasus yang sedang rame. Betul. Gitu loh. Karena nanti akan jadi blunder. Nanti akan jadi pencemaran nama baik. Kalau disuruh buktikan mana buktinya. Ih, bener banget. Nggak bisa buktiin jadinya pencemaran nama baik. Iya, yang kemarin juga sempat si binatang yang menyerang Bang Sunan itu kan juga kena juga itu. Siapa? Karena binatang Bang, binatang yang menyerang Bang Sunan. Yang lucu, yang imut-imut, boneka panda. Iya, kenapa dok? Itu kan juga dengan jelas sama bosnya juga kan, satu gerombolan itu kan menyebut Doktif pemeras. Yang ini. Tuh, Menyebut Doktif pemeras di situ. Padahal sampai detik ini pun tidak pernah terbukti. Nah, itu kan akhirnya jadi blunder buat mereka. Itu sudah dilaporkan belum dok? Sudah di Jakarta Timur mereka sudah dipanggil. Jadi Bang iya. Sunan, ingat nggak Bang Sunan pada saat kesaksian yang pertama, yang si laporannya bukan kesaksian dari Begeng. Jadi Begeng bersaksi ya, itu kan yang datang hanya babunya aja, si Pendes doang. Pendes doang, babunya doang yang datang. Nah, kenapa? Karena di hari yang sama itu bosnya lagi dipanggil ke Jakarta Timur, Bang Sunan. Oh, iya. Saya sempat lihat tuh dipanggil. Iya. Itu dipanggil di Jakarta Timur untuk itunya Doktif, laporannya Doktif. Nah, iya benar itu. Itu tuh lucu banget ya Allah. Lucu banget. Tisu. Itu Doktif, kemarin kan diserang sama ini nih. Dokter Rocky juga diserang lagi sama ini. Iya, dikotok. Iya bener-bener. Padahal tuh lucu loh itu. Ya Allah tuh binatang lucu loh itu. Kenapa dia pakai nama panda sih? Heran deh gue. Tapi ternyata Mamski, panda itu adalah hewan terbodoh. Jadi dia otaknya sangat kecil, bodoh sekali dia. Loh emang iya? Ini nggak bercanda. Coba aja belajar di itu. Jadi Hewan terbodoh. Sumpah gue nggak. Kamu dimanfaatin orang. Apa kita perlu bawain? Gue bawa ini besok nih kayaknya nih. Jadi kalau ngomong binatang-binatangan kita jadi binatang-binatangan juga deh. Ih, Mas Sunan serem amat itu bonekanya. Itu buaya ya, buaya darat. Oh, itu karakter Bang Sunan kali itu ya? Itu karakter Bang Sunan tuh. Ini gimana ceritanya? Ini kok jadi sesuai dengan karakter gimana ini? Dok, Apa tuh, loh? barusan saya bahas sama Mbak Emma. Ya, 2010 kan Mbak Emma salah satu wanita yang waduh, terseksi lah zaman itu. Ya kan? Nah, saya kan jadi pengacaranya Mbak Emma, tapi saya nggak pernah berlaku seperti buaya darat sama Mbak Emma. Boleh ditanya? Nggak ada. Sama sekali boleh dijamin. Aku berani sumpah demi Allah. Emang profesional, Mas Sunan. Itu loh, Dok. Leci itu kayak menyebarkan gosip gitu loh. Gitu. Itu Terus kemarin tuh si Leci itu kayaknya pernah komal sama Doktif. Tapi dia nggak selantam itu sama Doktif mah, dia diam-diam aja. Heran ya, kenapa sih kalian ini kubu-kubu geng tikus tuh kalau ngadepin Doktif kayak ciut semua, kayak tukang sayur semua, kenapa sih? Hah? Itu makanya itu mungkin ya dia sebenarnya cuman toa berjalan. Tahu kan toa yang kenceng, toa berjalan. Iya. Diisi baterai baru jalan. Kalau enggak ya udah nggak ada suaranya. Sekarang nanya ini, ada yang nanya kapan Panda masuk Shell? Tergantung Bang Sunan, kapan Bang Sunan mau masukin mereka ke Shell. Gitu ya. Nih Panda nih tuh Panda. Tergantung laporannya dong ya kan. Ada yang mau Udah, ngelaporin laporannya nggak udah jalan, tinggal tergantung Bang Sunannya ini nih. tuh? Oh iya bener. Ya. Soal Nanti ya. Itu aku udah gak sabar sih Dok. Udah dari Januari ini udah mau udah Agustus. Udah Agustus selesai. Bang Sunan, boxingnya kapan Bang Sunan? Yuk, dokter mau jadi sponsor juga ya boxing. Hah? Seru tuh. Betul. Aduh, yang itu katanya mau boxing kan. Terus ya bosnya yang satunya si FS Nepos pengen boxing sama aku katanya. Salah satu dari ini. Nah, ini perlu diklarifikasi juga. Jadi
mungkin teman-teman udah tahu, bisa lihat di akunnya si siapa, si Panda itu, bahwa dia mau berkelahi itu tanpa aturan, kasarnya. Tanpa aturan, mau gaya apa ini. Nah, saya sampai ngomong, kalau mau seperti itu kan bagusnya di ring ya, di atas ring, jadi fair, ada wasit, ada penonton gitu loh. Jadi si Panda ini yang infonya malah ngajaknya tuh nggak usah ring-ringan, udah kita berantem aja di jalanan gini-gini. Ini bener-bener saya bilang, Nggak jelas. gimana ya, orang kan hidup itu harus ada aturan. Benar. Aturan itulah yang membedakan kita manusia dengan binatang. Tapi enggak. Ya dia jual diri juga nggak ada aturannya. Ngapain dia jual diri, kan juga nggak ada red cardnya juga, dia mah jual diri nggak ada aturan dia. Tapi Iya makanya. Ya Mamski. kopi apa labu? Katanya udah dieliminasi dari Malaysia, nggak boleh masuk lagi tuh. Oh ya? Iya, benar. Gitu, Say. Dia katanya udah nggak bisa lagi coba. Aku dengarnya sih begitu. Enggak, yang Makanya- Doktif itu Bang Sunan, Doktif tuh bingung ya, kok ya nggak malu ya bosnya punya karyawan kayak gini. Doktif punya karyawan kayak itu udah bener-bener sudah dipecat deh kayak begitu mah. Malu-maluin. Ini mah enggak loh. Ih ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Dengan menggunakan atribut agamanya yang masya Allah, tabarakallah, astagfirullah dan bla blanya. Tapi peliharaannya itu binatang-binatang begini itu kan, Ngeri. ya Allah, itu rumah itu gimana? Itu rumah itu zina loh. Di sekitar rumahnya dia Iya. tuh bisa kena sial loh itu. Betul. Itu kok ya diem aja gitu, masyarakat di warga sekitar tuh rumahnya dijadikan tempat kayak begituan. Ih kalau Makanya- punya tetangga kayak gitu udah pasti laporan itu nggak mau. Lapor, dia harusnya dilaporin tuh, Dok. Iya loh. Makanya kemarin tuh Mas Sunan bilang tadi kalau udah siap-siap kan kalau mau ada penyerangan, didengar infonya seperti itu. Ternyata bukan penyerangan seperti yang dibayangkan, Ya. tapi ini malah grup tulang lunak, mulutnya kayak toa. Aduh, akhirnya Mas Sunan juga ya nggak bisa ngadepin dengan planning yang seperti dipikirkan kan. Ya, betul.